Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baik, tetap semangat ya hari ini ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon dibantu pimpin doanya ya. Oke. Amin. Makasih. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Jubaini hadir, Andre hadir, Rahma hadir, Isna hadir. Masya Allah, hadir semua ya. Bagus, ini harus dipertahankan ya teman-teman ya. Harus selalu semangat. Nah, sebelum memulai materi hari ini, Ibu mau sharing sedikit pengalaman. Kira-kira penasaran gak nih teman-teman? Penasaran? Oke. Ini singkat cerita aja ya teman-teman ya. Jadi awal ini bermula dari tahun 2017 di bulan Juli. Nah, Ibu tuh memiliki hobi baru, yaitu hiking atau mendaki gunung. Nah, gunung pertama yang Ibu daki itu adalah Gunung Gede. Bu, Gunung Gede sama Gunung Pangrango sama atau beda? Beda ya. Beda trekkingnya, beda MDPL atau ketinggiannya, beda suasananya, beda rutenya gitu ya. Nah, singkat cerita Ibu tuh berangkat ber-12 ya, satu grup Ibu waktu 12. Ibu bersama rekan Ibu ada Ade Arvia, Melisa, Resil, dan sisanya 8 teman Melisa yang memang sudah tergabung dalam komunitas pendakian. Nah, kita itu sampai di lokasi base camp atau simaksinya itu menjelang maghrib. Jadi kita nunggu hujan reda. Waktu itu lumayan agak deras gitu ya. Nah, di base camp itu ada sekitar 5 rombongan regu. Salah satunya ada yang dari Bekasi gitu. Ada yang dari Cianjur juga. Nah, terus kita memutuskan ketika sudah mulai reda, kita mulai trekking sekitar jam 8 malam. Oh, malam-malam ya guys. Nah, terus teman-teman ya, proses trekkingnya itu kita sampai jam 1 di Surya Kencana. Nah, menurut informasi, ternyata di sana udah ada 250 tenda yang sudah berdiri, teman-teman. Banyak banget ya. Masya Allah, antusiasmenya itu udah semakin tinggi ya kalau sekarang tuh. Nah, terus kita kelompok kami memutuskan untuk istirahat dulu untuk melanjutkan trekking di jam 3 dini hari untuk melakukan summit attack ke puncak. Nah, kira-kira pendakian pertama ini Ibu ketagihan atau kapok nih teman-teman? Gimana menurut teman-teman? Ketagihan? Iya betul. Jadi dari pendakian pertama itu Ibu ketagihan dan pada akhirnya Ibu melakukan pendakian berikutnya. Itu waktu di Gunung Gede, Ibu camp selama 3 hari 2 malam. Lalu lanjut ke Gunung Kencana. Di Gunung Kencana itu kita tektok dan nggak camping. Lalu di Gunung Batu Jonggol itu juga kita tektok. Kalau Gunung Batu Jonggol ini kayak sebutannya lebih ke bukit kali ya, karena MDPL itu sekitar 800-an ya, walaupun pendek namun menurut Ibu itu lebih cenderung challenging banget ya, karena kanan kirinya itu dia jurang, jadi kita fokus ke satu jalur bebatuan. Kalau misalkan salah injak sedikit aja itu amit-amit gitu ya, tapi alhamdulillah kelompok Ibu aman. Nah, lanjut ke Gunung Prau. Gunung Prau ini indah banget. Itu proses trekking itu 3 jam. Ini cocok banget buat pemula ya, kayak Ibu kayak gini. 3 jam udah sampai di sana dan view-nya tuh benar-benar bagus banget. Bisa fresh mata, fresh otak gitu ya.
Nah, terus dari Gunung Prau ibu ke Gunung Merbabu. Namun sayangnya pada di Gunung Merbabu itu kita uh, ada cuaca ekstrim ya, kayak bisa dibilang tuh badai, dan ini tuh di tahun 2018 sempat viral juga di Instagram. Jadi banyak banget tenda-tenda yang terbang ataupun yang hancur. Terus apa namanya, pasaknya itu copot ya. Kalau di kelompok ibu kan karena memang belum sampai puncak, kita baru di pos 2 atau pos 3 ibu, agak-agak lupa. Jadi kita cuma ke bagian banjir, jadi di dalam tenda itu kita kebanjiran dari Bada Isa sampai ke pagi. Nah, sekiranya sudah aman kondisinya, kita memutuskan untuk turun gunung, jadi kita nggak sampai puncak. Terus terakhir nih ibu, yang terakhir itu ke Gunung Ijen Banyuwangi. Tadinya tuh awalnya ibu mau coba solo trip, mau gimana sih, ngerasain apa namanya, challenging itu kayak gimana kalau solo trip itu gitu kan, pasti kan ada sensasi tersendiri itu kayak gimana. Nah ternyata temen ibu, sahabat karib ibu Mira pengen ikut. Ya udah, kita berdua berangkat dari Cibinong, berangkat naik bus, pulangnya naik kereta. Nah terus di sana tuh kita kan homestay ya, kita sampai di homestay itu asar, lalu kita istirahat, bangun setengah 12. Terus kita jam itu sebelumnya kita sudah prepare kan, jadi setengah 12 berangkat langsung menuju ke lokasi. Jadi kita melewati hutan Banyuwangi tengah malam, teman-teman. Masya Allah ya, benar-benar nekat. Alhamdulillahnya banyak bapak-bapak yang lewat, yang biasanya untuk memberikan jasa tumpangan buat antar naik atau turun ketika di Gunung Ijennya ya teman-teman ya. Cuman mereka sangat cepet-cepet banget, jadi kita ya udah bismillah aja. Nah, nyampe di Simaksi itu jam 1. Di sana rame banget ternyata. Nah, proses pendakian itu kita hampir 3 jam. Sampai di Blue Fire jam 3 kurang. Ternyata Blue Fire itu bisa kita lihat dari jam 2 sampai jam 3. Jadi ibu sama teman ibu hanya sebentar aja ngeliat ya. Dan Blue Fire itu benar-benar indah, benar-benar api biru gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini enggak gitu ya, di iklan RCTI itu kan banyak ya bapak-bapak yang manggul belerang-belerang. Nah ibu tuh kesana di Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini semua punya kesempatan untuk menjelajah negeri kita, mengeksplor bumi pertiwi, karena memang seindah itu, masya Allah. Nah terus apa sih bu kaitan dan hubungannya antara hobi ibu hiking, mendaki, dengan materi hari ini? Ayo, apa kira-kira nih? Nah, untuk mempersiapkan hiking itu kan melakukan beberapa persiapan, di antaranya persiapan fisik, persiapan perencanaan rute, persiapan perizinan dan informasi, ataupun peralatan perlengkapan, logistiknya bagaimana, dan juga keselamatan ketigakannya. Dan dari beberapa persiapan itu, di antaranya fisik. Dari fisik kita bisa melakukan yang namanya jogging, ataupun naik turun tangga, ataupun kita bisa berjalan santai untuk sambil membawa beban. Nah ibu ingat banget waktu itu 3 minggu persiapan untuk mendaki, ibu tuh joggingnya itu awalnya minggu pertama, ini misalkan aja ya, misalkan minggu pertama itu di 1 kilometer, terus minggu kedua misalkan di 2 kilometer, minggu ketiga di 4 kilometer. Nah pola ini 1, 2, 4 itu kan termasuk pola deret bilangan ya, deret geometri. Nah, terus berarti rasionya berapa nih? Berarti kan U2 dibagi 1, minggu kedua dibagi minggu ke 1, 2 bagi 1 berarti rasionya 2. Terus apa lagi nih? Ataupun misalkan dalam penambahan logistik. Nah, misalkan setiap pendaki butuh 1 liter per hari. Tapi kan kita butuh cadangan air ya. Ketika di gunung, kita perlu yang namanya MCK, ya kan? Berarti menambah nih 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Berarti misalkan hari pertama itu 1 liter, hari kedua 2 liter, 3, 4 liter, 8 liter, dan seterusnya. Berarti rasionya berapa? Sama seperti tadi ya, 2. Ataupun misalkan contoh lain, kita dalam pemetaan titik istirahat. Yang namanya pemula, kita tuh harus banyak-banyak apa namanya, sadar diri gitu ya. Kalau misalkan udah capek nggak apa-apa, bilang aja, guys capek boleh nggak istirahat dulu, pasti boleh. Karena kalau misalkan memaksakan itu bakalan beresiko. Nah misalkan titik pertama untuk istirahat di 0,5 km, lalu titik kedua di 1 km,
ataupun titik ketiga di 2 km. Nah, pola bilangan ini 0,5, 1 km, 2, itu kan juga termasuk deret ya. Nah, rasionya berapa? Berarti 2 dibagi 1 dapat 2 lagi. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kembali ke laptop. Kita fokus ke materi. Apa sih Bu materi hari ini? Materi hari ini adalah deret geometri. Nah, Ibu pasti uh, apa namanya? Teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya deret geometri. Ini udah dibahas di tingkat SMP, ya kan? Kita sekarang mengulas kembali. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajarannya nih. Peserta didik mampu menggunakan barisan dan deret, terutama deret geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi barisan dan deret itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan barisannya sudah paham, otomatis deretnya juga akan paham. Seperti itu. Nah, yuk kita mengenal deret geometri. Teman-teman udah ini belum? Udah inget lagi belum deret geometri apa sih, Bu? Gitu kan. Apa yang teman-teman tahu tentang deret geometri? Ayo, masih ingat nggak? Baik. Jadi, deret jadi deret geometri itu jika suku-suku suatu barisan geometri dijumlahkan, maka diperoleh deret geometri. Deret geometri disebut juga deret ukur. Nah, penulisannya seperti apa, Bu? Penulisannya yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai U kesekian sama dengan SN. Seperti itu. Lalu, apa sih perbedaan antara barisan geometri dan deret geometri, teman-teman? Oke, iya betul. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman ya. Bagus. Jadi, perbedaannya itu uh, untuk fokusnya barisan geometri urutan bilangan. Kalau deret geometri fokusnya penjumlahan suku-suku barisan. Nah, barisan geometri ditandai dengan tanda koma seperti 2,4, 8, 16 dan seterusnya. Kalau deret geometri ditandai dengan tanda tambah seperti 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya. Nah, tujuan barisan geometri adalah menyusun pola. Sedangkan tujuan dari deret geometri itu adalah untuk menghitung jumlah pola tersebut. Lalu, bagaimana cara menentukan suku ke N dan jumlah N suku pertama dari deret geometri? Ayo, masih ingat gak nih rumusnya? Jangan sampai ketuker ya teman-teman ya. Jadi, nah, rumus deret geometri. Ada istilah-istilah atau simbol, ya kan? SN artinya apa? Yaitu merupakan jumlah N suku pertama. Kalau A adalah suku pertamanya, N adalah banyak suku, dan R adalah rasio. Yang dimana jika syarat pertama itu rasionya kurang dari 1, maka rumusnya SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, syarat kedua, apabila rasionya lebih dari 1, maka rumusnya SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R kurang 1. Gimana teman-teman? Udah flashback lagi kan ya? Udah mulai kembali nih memori-memori pembelajaran deret ya kan? Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Ibu akan memberikan contoh soal deret geometrinya. Nah, sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang potongan mengikuti barisan geometri. Panjang tali terpendek 6 cm. Panjang tali terpanjangnya 96 cm. Nah, berapa sih panjang tali semulanya? Kita bisa menyelesaikannya dengan cara mencari rasionya terlebih dahulu, teman-teman. Tapi ini tuh yang sudah diketahui baru A atau suku pertama dan suku
kelimanya, U5-nya ya. U2, U3, U4 kita belum ketahui. Apakah bisa, Bu? Bisa. Caranya yaitu kita mencari yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah U5. Berarti A dikali R pangkat N min 1. N-nya berapa? N-nya 5. Berarti 5 kurang 1, 4. Jadi A-nya kita ganti menjadi 6. R-nya kita belum ketahui karena untuk dicari. Pangkat 4. Ya, 5 kurang 1, 4. Jadi U5-nya 96. 96 sama dengan 6 dikali R pangkat 4. 96 dibagi 6 sama dengan R pangkat 4. 16 sama dengan R pangkat 4. Maka rasionya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 4 adalah 16. Lalu dari rasio ini apakah bisa langsung mencari U2, U3, U4-nya? Bisa ya. Tinggal dikali aja. 6 kali 2, 12. Berarti U2-nya 12, U3-nya berapa? Iya betul, 36. Lalu U4-nya? Pintar, 48 ya. Tapi bisa juga menggunakan rumus yang tadi ini sebelumnya yang Ibu sudah jelaskan. Apabila rasionya lebih dari 1, berarti rumusnya iya, betul. Nah, sekarang kita masukin angkanya ya. Berarti S5 sama dengan A-nya kita ganti. Menjadi 6. Oke, rasionya 2 pangkat 5 min 1 per 2 kurang 1. Oke, hasilnya 186. Baik. Pinter ya kelas ini, Masya Allah. Ibu jadi ikut semangat juga nih ngajar ya. Selanjutnya, ada yang namanya deret tahingga. Ayo, apa nih yang teman-teman tahu tentang deret tahingga? Masih ingat nggak? Lupa. Ya udah kita ulas kembali ya teman-teman ya. Deret tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tidak terhingga gitu kan. Nah, di sini ada dua bagian, konvergen dan juga divergen. Yang dimana kalau konvergen itu rasionya kurang dari min 1 dan kurang dari 1. Kalau divergen berarti rasionya lebih dari 1 ya. Nah, rumusnya S hingga sama dengan A per 1 min R itu kalau konvergen. Kalau divergen S hingga sama dengan A kurang lebih hingga per 1 min R ya. Nah, di sini Bu ada contohnya nih. Contoh soal deret hingga. Tentukanlah jumlah deret hingga dari barisan berikut ini. 1, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Berarti kita mencari rasionya dulu. Rasionya berapa nih? Ternyata rasionya adalah setengah. Nah, rasionya kurang dari 1. Berarti rumusnya betul, S hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya kita ganti menjadi 1. Per 1 dikurang, iya betul, setengah rasionya. Berarti 1 dibagi setengah hasilnya 2. Masya Allah. Betul ya? Nah, teman-teman, hari ini Ibu akan membagikan latihan soal LKPD ya, lembar kerja peserta didik nanti akan Ibu bagikan, tapi ini tugas per individu teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ke Ibu, jangan sungkan-sungkan, tapi kalau misalkan mau tanya ke temannya boleh juga. Nah, petunjuknya ada di sana, tinggal kalian baca secara seksama dan teliti ya. Kalau misalkan belum jelas boleh ditanyakan ulang. Oke teman-teman, di sana tertera nanti ada permasalahan 1 di LKPD-nya, lalu nanti ada permasalahan 2, lalu ada permasalahan 3. Nah, sebetulnya dari ketiga soal ini Ibu sudah memberikan jawaban di kanal YouTube channel Ibu ya nanti. Jadi ketika teman-teman semua sudah mengerjakan, kita akan membahasnya lewat video pembelajaran di YouTube. Tapi usahakan teman-teman berusaha sendiri dulu ya. Kita belajar untuk berpikir kritis untuk memecahkan persoalan ini. Kalau misalkan sekiranya mau sharing ataupun diskusi dengan teman sebangku juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang
Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa aja sih manfaat kita dalam mempelajari deret geometri? Ya, iya betul. Salah satunya itu untuk mencari populasi atau bakteri. Ya, betul. Nah, jadi manfaat kita dalam mempelajari deret geometri itu bisa secara akademis dan matematika, misalkan untuk melatih pola pikir logis dan sistematis. Lalu dasar untuk materi matematika lanjutan. Kemudian kita meningkatkan keterampilan aljabar. Nah, untuk kehidupan sehari-hari atau dunia nyatanya seperti apa? Untuk menghitung pertumbuhan eksponensial seperti populasi, virus, dan sebagainya. Lalu untuk mengelola keuangan dan investasi, mencari bunga majemuk, mencari angsuran gitu. Lalu teknologi dan informatika, yaitu algoritma, kapasitas memori. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang quiz time with Educaply Froggy Jams. Kita bakalan jams dulu ya. Bentar, teman-teman. Ini udah ada tampilannya? Udah belum, teman-teman? Udah ya. Kita mulai coba gamesnya. Coba nih. Fokus ya. Nomor 1. Manakah penulisan yang benar untuk deret geometri? Ayo, tadi apa nih? Ditandai dengan tanda tambah. Oke, lanjut. Berikut perbedaan baris geometri dengan deret geometri. Perbedaannya A, B, atau C? Kira-kira teman-teman. Geometri barisan koma betul ya. Berarti keduanya benar, betul. C. Hebat nih. 5 ditambah titik-titik tambah 45 ditambah 135. Berapakah suku keduanya? Berarti kita cari rasionya nih, berapa nih? Berapa rasionya? 3. Jadi oh iya, C. Bagus. 15 jadinya ya. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Rasionya berapa lagi nih? Betul, 2B. Satu lagi, teman-teman. Ingat gak nih tadi, syarat penggunaan rumus tersebut adalah jangan sampai ketukar. Ini R-nya lebih besar atau lebih kecil ya, kira-kira ya. Kenapa? B jawabannya. Oke, betul B. Hore. Kamu menang ya. Kalian semua berarti hebat ya. Insya Allah semuanya udah pada paham ya. Nah, berarti kita hari ini sudah mempelajari apa aja, teman-teman? Mempelajari barisan dan deret ya. Barisannya cuma sekilas aja ya. Perbedaannya, iya, perbedaan barisan dan juga deret. Lalu pengertian deret geometri, deret tahingga, terus rumus-rumusnya, terus apa lagi? Untuk mencari rasio, betul, suku ke N dan juga suku N pertama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apakah penjelasan Ibu terlalu terburu-buru, cepat, atau gimana? Jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah ya, berarti udah mulai flashback ya, udah mulai ingat kembali ya. Alhamdulillah, berakhirnya game berarti berakhir pula pembelajaran hari ini. Gimana, seru nggak teman-teman? Kurang banyak soalnya ya, cuma 5 aja. Nanti akan Ibu tambahin ya, lain kali kita main game lagi, oke? Oke. Pokoknya terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk fokusnya, semangatnya, terus pokoknya kerjasamanya. Terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, baik untuk Ibu ataupun untuk teman-teman semua. Pokoknya buat teman-teman semua, Ibu cuma pesan, kalian itu masih panjang perjalanan, harus terus semangat dalam menimba ilmu, ya kan? Kalian masih muda, spiritnya harus ditambah lagi, ekstra lagi, karena apa? Karena banyak harapan orang tua yang ada di pundak kalian masing-masing. Bisa? Bisa? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya udah, kita tutup pembelajaran hari ini ya teman-teman ya. Untuk ketua kelas bisa dibantu pimpin doanya. Baik, silahkan.
Alhamdulillah. Baik, berarti Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.